ini kita kembali untuk meneruskan Bible Study kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih Bapak Handi. Selamat petang para kekasih semuanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik dalam sorga, hamba persembahkan hidup hamba bersama dengan para kekasih di dalam Zoom meeting pada petang hari ini, supaya Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, dengan telinga yang diurapi, dan panca indera yang diurapi, hati yang diurapi, pikiran yang diurapi, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan yang menghambat kami dalam menerima firman, pelajaran ini, Tuhan, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan melingkupi hidup kami, masing-masing tiap pribadi kami di dalam Zoom meeting ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang, karena kami mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk pada bagian ke-33 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Saya yakin saudara selama 2 minggu ini kita tidak jumpa, semua berada di dalam anugerah Tuhan. Amin. Yang merasa Tuhan melakukan pekerjaan yang besar dalam 2 minggu ini, tolong beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Para kekasih, ayatnya sekali lagi saudara sudah tahu, terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8 dan 9, ayat yang dahsyat, ayat bagi seorang pemula, ya, bagi seorang beginner. Ini adalah ayat yang dahsyat sekali. Baru mulai diberi tugas oleh Tuhan, saudara, melalui Musa, dia sudah diproyeksikan oleh Tuhan untuk perkara yang tinggi, yang luar biasa. Ya. Kenapa? Itu adalah rahasia Allah. Saya katakan sekali lagi, rahasia Allah. Kemungkinan yang saya bisa tangkap dari rahasia Allah adalah ini anak muda adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga dia merebut hati Tuhan. Saingannya adalah orang-orang tua dari suku bangsa, 12 suku bangsa. Saingannya adalah para orang-orang pemimpin suku. Saudara, saingannya berat sekali. Yang sudah tua-tua dan ya, zaman dulu kalau orang tua itu dilihat juga dari tongkatnya. Biasanya mereka seumur hidup tidak mau ganti tongkat. Sampai jelek, sampai kadang-kadang itu mengeluarkan ranting baru, ya dikepras. Nah, itu ada bekasnya. Bekas dipotong ranting-ranting yang tumbuh itu ada bekasnya. Ya, saudara. Nah, orang-orang yang tua-tua ini dikalahkan semua. Bukan oleh Yosua, tapi oleh Tuhan. Lalu Tuhan memilih seorang anak muda. Saudara, tidak mempunyai ilmu sama sekali, tidak mempunyai pendukung-pendukung, ya, tidak mempunyai orang-orang yang bisa mampu mengangkat dia, nggak ada. Saudara, kalau ketua-ketua suku itu semua sukunya akan 100% mengangkat dan membackup kepala sukunya. Yosua tidak ada, dia cuma seorang diri saja. Tetapi disinilah rahasianya. Seorang bisa berhasil bukan karena dia. Saya ulangi, seorang bisa berhasil bukan karena dia, tapi karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu anugerah, karena dia harus mengalahkan banyak saingan. Saya yakin dari 12 suku, ketua-ketuanya ini semua sangat merindukan kalau Musa mangkat, maka salah satu dari antara mereka inilah yang akan meneruskan. Tidak, itu kan pikiran mereka, ya, pikiran orang ambisius. Saya ingin mengajak semua kekasih membuang rasa ambisius, semangat ambisi. Ya, saudara, ambisi itu ada baiknya, tetapi juga lebih banyak mudaratnya, lebih banyak jeleknya dan bahayanya. Itu namanya mudarat. Itu ambisi itu lebih banyak hal negatifnya daripada positif. Ya, saudara, kalau dari angka 100, ambisi itu bagusnya cuma 5. Ya, saudara, 95 tidak bagus.
Nah itu sebab tua-tua Israel semua dikalahkan bukan oleh Yosua tapi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengangkat budak dari Musa. Tuh lihat, apa keistimewaan anak muda ini? Nggak ada, kecuali hina. Tapi orang yang merendahkan diri, orang yang hina, itu akan diangkat derajatnya, martabatnya menjadi tinggi. Yang percaya katakan amin. Itu sebab kita semua harus yakin bahwa bukan karena kita, saudara, jangan salah. Itu sebab kita harus lebih banyak merendah dan lebih banyak melayani. Ya, Tuhan itu matanya jatuh kepada orang yang melayani dan rendah. Tidak jatuh kepada seorang pemimpin yang luar biasa, tidak. Seorang pemimpin yang luar biasa boleh, tetapi kalau dia mempunyai jiwa seorang budak, seorang yang rendah hati dan melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan jatuh hati kepada orang pemimpin ini. Jadi tidak mesti jabatan. Lalu Tuhan membuat kita istimewa. Wah, karena kamu memimpin jumlah orang banyak, aku memberikan keistimewaan kepada kamu. Tidak, itu pengalaman saya. Itu tidak. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Seorang pemimpin yang memimpin jemaat yang besar ataupun sesuatu tanggung jawab yang besar bisa menerima anugerah besar kalau dia punya jiwa seorang budak, seorang yang melayani dan rendah hati. Ya, saudara, jadi itu sebab nomor satu di dalam hidup kita adalah sekali lagi bisa mengambil hati Allah. Katakan bersama saya harus bisa mengambil hati Allah. Ya, saya suka untuk saudara-saudara memperagakan seperti tangan saya. Silakan ya. Saya suka mengambil hati Allah. Saya suka mengambil hati Allah. Jadi dengan saudara memperagakan ini, mengambil hati Allah, saudara itu lebih menekankan pada diri saudara sendiri, lebih mendisiplin diri saudara, diri saya. Aku harus bisa meraih hati Tuhan. Aku tidak boleh menonjolkan siapa aku. Aku bisa apa, aku bisa ini, bisa itu. Tidak, Tuhan tidak pakai orang macam begitu. Ini pengalaman saya. Jadi Tuhan pakai orang siapa? Orang yang memperbudak hidupnya untuk Tuhan. Ya, sudah. Jadi orang yang mau melayani Tuhan dengan senap hati, Tuhan jatuh hati. Hatinya Tuhan diraih oleh dia. Yosua meraih hati Allah, mengalahkan semua saingan orang-orang tua yang mempunyai pangkat dan mempunyai masa, masing-masing mempunyai masa yang banyak. Sudah, di sini dalam pendahuluan ini saya perlu mengungkapkan rahasianya. Menjadi seorang pelayan Tuhan tidak boleh sombong. Itu rahasianya. Saudara, kalau saya dan saudara bisa sampai ke sana, tahap seorang budak. Budak ini tahunya cuma satu filosofi. Dia tidak punya dua filosofi. Dia cuma punya satu filosofi. Aku harus menyenangkan majikanku. Kalau enggak, seorang budak yang beneran ya, kalau enggak aku akan dipecut, aku akan dicepeti. Aku tidak akan dikasih makan. Nah, seorang budak itu hanya mendambakan belas kasih dari majikannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyenangkan majikan. Cuma itu saja. Beda dengan pegawai. Pegawai seenaknya aja. Nah, ini perusahaan bukan milikku. Ini milik negara. Ini milik si bos A atau bos X. Seenaknya saja. Saudara bisa jengkel kalau memimpin banyak orang. Karena dia merasa bukan milik dia. Saudara. Nah ini beda. Itu sebab saya dan saudara kita harus menempatkan diri kita seperti Yosua. Seorang muda yang mengalahkan orang-orang tua. Saudara. Nah ini ibaratnya. Kenapa? Orang tua itu sudah banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Saudara, sehingga kalau sudah tua itu ada sakit ginjal karena banyak garam. Ada sakit diabetes karena ada banyak gula, ada sakit liver karena banyak asam. Konon katanya kalau sudah tua itu banyak makan asam dan garam dunia. Memang benar demikian. Tetapi semuanya dikalahkan oleh Yosua.
seorang yang ada di jantung hati Allah. Saya kepingin sekali. Saya berharap saudara-saudara juga rindu untuk dipakai oleh Tuhan, bukan dengan menonjolkan siapa saudara. Percuma. Ini pengalaman saya. Malah pahit jadinya. Malah kena pukul sama Tuhan. Malah dipukul sama Tuhan. Sakit loh saudara. Nangis loh saudara. Berhari-hari. Itu sebab kita semua harus minta belas kasih Tuhan. Supaya Tuhan yang mengangkat kita. Saudara. Untuk apa? Supaya kita berguna. Saudara. Yosua tidak akan bisa berguna kalau tidak diangkat oleh Tuhan. Betul apa tidak? Majikannya mati. Selesai. Siapa mau melihat pada Yosua? Yosua kembali pada rumah orang tuanya. Setelah dia ngawulo, setelah dia mengikut majikannya ini. Betul enggak? Dia kembali pada keluarganya, saudara. Tapi tidak, Yosua tidak kembali pada keluarganya. Yosua semakin naik tinggi, lebih tinggi dari gunung Allah, lebih tinggi dari Horeb. Itu Yosua. Jadi saya teguhkan para kekasih semuanya, tua dan muda, jadilah seperti Yosua. Karena inilah ciri yang khas yang Tuhan bisa jatuh hati kepada kita orang. Saya percaya hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita memperbudak diri kita untuk Tuhan. Amin. Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda pada slide berikutnya. Inilah yang nomor 9, tekad ke-9. Anda diciptakan untuk memiliki apa? Kebenaran ilahi. Ya, menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 33, tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran ilahi. Cari dulu. Maka selebihnya akan ditambahkan kepada kamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Sehingga kamu bisa memiliki, anakku, kata Tuhan. Memang aku ciptakan untuk bisa memiliki, anakku. Tetapi kalau kamu tidak punya kebenaran dan kerajaanku, kamu tidak bisa memiliki. Sudah. Nah, ini ada rahasia lagi sekarang. Bagaimana usaha mata pencaharian kita? Bagaimana perdagangan dan bisnis kita? Bagaimana home industry kita? Ya, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mengerjakan hal yang sepele di rumah, lalu kita jual online ataupun kita jualan di pinggir jalan atau di toko. Bagaimana kita punya bisnis bisa berhasil? Ya sudah. Yaitu kalau kita mempunyai kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan, saya harus memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu saja yang mempertahankan harta benda saudara. Saudara. Yang mempertahankan hak milik saudara, yang mempertahankan saudara punya property, saudara punya wealth, saudara punya kekayaan. Cuma kerajaan Allah dan kebenaran. Orang kaya tidak punya kerajaan Allah dan kebenarannya akan habis. Tapi orang miskin punya kerajaan Allah dan kebenarannya akan diperkaya. Siapapun dia, termasuk hamba Tuhan. Itu sebab kita harus mempunyai kerajaan Allah dan kebenarannya. Para kekasih, jangan punya isme-isme yang lain atau ilmu-ilmu atau keyakinan filosofi yang lain. Percuma. Oh, saya harus ikut kursus ini, saya harus punya gelar ini, saya harus bisa punya pengalaman ikut di perusahaan sana, pasti saya akan baru berhasil. Tidak. Itu duniawi. Anda dan saya bukan dunia. Kita hidup di dunia, tetapi sebagai garam dan terang. Nah, sehingga kita berbeda. Wadah kita memang di dunia, tapi isinya beda. Isi kita adalah garam dan terang. Amin. Nah, jadi di sini ada perbedaan kesuksesan anak Tuhan dan hamba Tuhan dan kesuksesan orang duniawi. Kesuksesan orang duniawi, berapa ratus ayat di dalam kitab suci kita telah menyatakan kesuksesan mereka sementara. Terus kalau seorang anak Tuhan memakai cara duniawi, kesuksesannya juga hanya sementara. Jangan. Kita pakai cara kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ini kita akan menjadi orang ciptaan Allah yang boleh memiliki
Ya, tekad nomor 9. Anda diciptakan untuk memiliki. Memiliki yang pertama adalah kebenaran Allah. Amin. Nah, inilah sumber dari segala sesuatu yang kita dambakan, yang kita doakan. Ya, para kekasih. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, sekali lagi kita akan baca ya. Kiranya seorang saudara suka bantu kita untuk membacakannya. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Saudara, luar biasa ya ayat ini ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Ya, saudara, telah dibuatnya. Ya, saudara, untuk apa? Dibuatnya menjadi dosa. Jadi dialah tumbal dosa. Kalau dia menggantikan saya, maka dosa saya jatuh kepada dia. Dosa saudara jatuh kepada dia. Agar supaya apa? Ya, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi sebelum kita bisa memiliki banyak hal, maka miliki lebih dulu rahasianya ini. Saudara, rahasia ini adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kenapa? Karena sudah ada tumbal. Sudah ada tumbal. Kalau tidak ada tumbal, kalau tidak ada Yesus yang mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, saudara dan saya tidak akan punya hak memiliki apapun. Saudara, saya suka memperhatikan semut. SEMUT, semut. Saya suka memperhatikan saya. Semut itu hanya kerja untuk ratunya dan rajanya. Dia tidak mempunyai hak apapun. Dia hanya makan secukupnya. Dia dapat makanan, dia harus bawa ke sarangnya. Dia tidak terus makan terus di situ sampai habis. Gak ada. Itu tikus rakus. Tikus. Itu semut rakus, tidak ada. Itu tikus. Kalau semut tidak. Dia makan secukupnya, jalan dia. Lapar dia makan lagi. Pokoknya sampai ke liangnya dia harus bawa makanan. Untuk semua. Dia tidak boleh memiliki apapun. Tidak boleh memiliki apapun. Saudara, Tuhan juga pernah mengatakan kan Alkitab, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Nah, saudara yang kekasih, tetapi saudara diciptakan untuk memiliki. Kita harus punya tekad. Tuhan, saya itu sudah kepengen sekali memiliki banyak. Kenapa tak kian kunjung tiba saatnya aku bisa memiliki banyak ya Tuhan? Nah, sekarang Tuhan bicara melalui hambanya. Karena engkau salah caramu. Kalau engkau caramu demikian, duniawi, engkau tidak bisa memiliki banyak. Engkau harus mempunyai cara, yaitu kerajaan Allah dan kebenaranku harus ada sama kamu. Contohlah Yosua. Yosua itu cuma mempunyai kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia cuma memperbudak dirinya saja untuk Tuhan Allah Yehova. Itu sebab Yosua memiliki semuanya. Seluruh bangsa Israel aku serahkan pada tangan anak mudanya. Wow. Ya, para kekasih, kepenginlah, rindulah, inginlah. Jangan cuma ingin mendengar kesaksian. Oh, itu ada kesaksian luar biasa. Saya senang sekali. Saya nggak demen kok dengan kesaksian. Saya nggak demen. Sudah. Saya paling suka itu terjadi sama saya. Bukan kesaksian. Kesaksian itu untuk dia. Sudah. Tetapi untuk saya apa? Saudara mendengar kesaksian boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Sudah. Masa sudah banyak kesaksian tapi kita dengar, tapi tak kunjung terjadi sama kita orang. Ya, bisa juga kesaksian itu kesaksian yang markup, ditambah-tambahin, tidak real, tidak sungguh-sungguh. Itu kesaksian yang ditambah-tambahin, dibikin, di blow up, di markup. Masa saudara mau percaya sama
omongan besar orang lain. Tidak, saya nggak percaya. Nggak usah percaya. Percaya kepada firman, maka engkau akan menjadi kesaksian. Itu paling penting. Itu sebab banyak orang Kristen senangnya apa? Mendengar kesaksian. Tapi dia sendiri tak kunjung menjadi kesaksian. Buat apa? Sudah, buat apa? Saya mau tanya, buat apa? Engkau wasting your time, wasting your heart and your mind, just only for some vain words. Sudah, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti rahasia. Kita diciptakan untuk memiliki, bukan untuk mendengar, tetapi memiliki. Amin. Yang mau demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebab para kekasih tadi yang kita sudah baca, karena dia, for he, saya tulis God, made him who knew no sin, membuat dia yang tidak mengenal dosa, to be sin for us, menjadi dosa karena kita, that we might become the righteousness of God in him, supaya kita boleh menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Jadi Bapa mengizinkan Sang Putra Yesus menjadi berdosa. Inilah misi Bapa, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara, sehingga Yesus yang imakulata, Yesus yang tidak bersalah dan tidak bernoda sama sekali, dijadikan bersalah, bernoda, kotor sekali. Supaya apa? Supaya melalui cara begini, semua ada pada Yesus, dia tumbalnya, ya saudara, that we might become the righteousness of God in Him, supaya kita boleh menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Para kekasih, itu sebab kita harus tahu bahwa prinsip dari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa berubah. Kitalah yang harus berubah. Jadi kalau kita kepingin memiliki banyak, ya sesuai tekad nomor 9 ya, Anda diciptakan untuk memiliki. Saudara, jangan mengingkari nomor 9 ini. Enggak kok, aku memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, aku sudah dinasibkan untuk begini saja. Kakekku seperti itu, seperti begini, ayah, ibuku, orang tuaku seperti begini, aku ya begini saja. Tidak. Itu kata orang dunia. Ya, tapi kata firman Tuhan, kita diciptakan untuk memiliki, dan ini jalannya untuk kita bisa memiliki. Ternyata untuk kita bisa memiliki adalah kita harus memiliki kebenaran Allah lebih dulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga saudara, semuanya itu ditanggung oleh Kristus. Menurut 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, Kristus menanggung semuanya, ya dosa kita, dan juga setelah dia menanggung dosa kita secara pribadi, dia tanggung, lalu dia memberikan kebenaran kepada kita di dalam dia. Nah, kebenaran inilah yang bisa memberkati kita orang, sehingga kerajaan Allah dan kebenarannya itu melimpahi kita. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi rahasianya Alkitab dengan duniawi adalah kosok baline. Ya, ini adalah sama sekali berbeda. Just counterfeit atau 100% berbeda, kosok balinya, berlawanan. Jadi sekarang tinggal saya pilih. Saya mau pilih cara duniawi, saya akan terperosok. Saya pilih cara rohani, saya dimuliakan. Ya, itu sebab para kekasih, jangan banyak pikir. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah, hati yang humble, hati yang merendah, hidup yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Udah, itu rahasianya. Nggak ada rahasia yang lain. Ini rahasia umum, seluruh dunia boleh tahu. Itu sebab kenapa rahasia umum ini kita tidak coba. Ibu-ibu kalau ada resep yang bagus, wah kepengen dicoba. Ya betul apa tidak? Ya, kita kepengen coba. Kalau saya ada waktu saja, saya akan coba. Karena begini-begini saya juga bisa masak, saudara. Ya, cuma dulu istri
Pastor Syah ini tidak mengizinkan saya. Dia bilang nanti kamu baunya makanan nggak bagus. Nah, para kekasih, Tuhan ingin supaya saya dan saudara bisa memiliki banyak, tidak sedikit. Dipegang ini, ya saudara. Jadi saudara kalau bisa demikian, maka engkau memenuhi perjanjian Allah. Ada banyak pendeta besar mengatakan, pendeta dunia setelah dia kena kasus, dia sekarang mengatakan apa? Padahal dulu dia berkelimpahan sekali dan dia korupsi segala macam. Karena dia bilang itu semua jangan kita mengikuti, itu adalah teologi kemakmuran. Ya setelah dia jatuh dalam dosa, setelah dia gulung kuming tidak karu-karuan, baru dia bilang begitu. Sudah, seorang hamba Tuhan yang sama sekali tidak mempunyai integritas. Kita harus jadi seorang punya integritas. Ini adalah janji Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran. Itu adalah orang-orang teolog-teolog yang iri hati melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dan diberkati luar biasa. Lalu dimunculkan isu tersebut. Sudah salah. Kita tidak boleh memotong perjanjian Allah. Ya, kelimpahan itu adalah aku datang supaya domba-dombaku mengalami hidup yang berkelimpahan, berkelimpahan di dalam aku. Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu sudah paling pokoknya. Kenapa? Karena aku mati. Dosa kalian tak tanggung. Aku menjadi orang sangat berdosa. Aku sudah menjadi tumbal kalian. Jadi kalian bisa hidup berkelimpahan. Kalian bisa memiliki. Saya perlu meneguhkan hal ini. Supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan menunggu orang bersaksi. Jadilah kesaksian sendiri. Maka saudara akan selalu dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Tapi kalau saudara sukanya mendengar kesaksian, orang lain dipakai menjadi kesaksian, saudara cuma menjadi pendengar saja. Percuma. Hidupmu percuma. Hidupku percuma. Itu sebab penting sekali seorang melakukan firman. Daripada mendengarkan kesaksian, dengarkan firman lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Ya. Puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab ayat ini begitu tegas sekali. That we might become the righteousness of God in Him, di dalam Kristus. Jadi jangan, wah aku sudah ditebus dosaku oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kita sombong. Kita berhasil, kita sombong. Kita dipakai Tuhan, kita sombong. Keliru. Ada dua kata terakhir, in Him, di dalam Dia. Jangan sampai di luar Dia. Cabut semuanya sama Tuhan. Cabut semua sama Tuhan. Itu sebab Anda dan saya, kita harus tahu. Kita harus mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk kita boleh memiliki kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya dilimpahkan kepada kita. Yang setuju beri tepuk tangan buat dia. Para kekasih, berikutnya saya mensipir kembali 2 minggu yang lalu. Sebenarnya Allah ciptakan kita seperti dan sebagai apa? Seperti dan sebagai God's masterpiece, yaitu adikarya Allah. Masterpiece adalah bahasa Indonesianya adikarya. Adikarya, sudah. Wah, hebat sekali, adikarya. Ya, Tuhan ingin supaya saya dan saudara memiliki adikarya dari Tuhan dalam hidup kita. Para kekasih, dan kitalah adikarya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tidak usah dibaca, sudah beberapa kali kita baca. Para kekasih. Nah, dari dasar masterpiece inilah saya menuliskan, dan saya kemarin selesai 2 minggu yang lalu pada slide ini. Ya, seorang masterpiece harus punya master key. Master key adalah kunci yang masternya. Satu hotel yang besar, katakan 1000 kamar, 1000 kamar. Mungkin di Indonesia belum ada. Sudah. Tetapi manager in duty, jadi manajer hari itu,
dia memegang satu master key. Dia bisa buka semua kamar hanya dengan satu anak kunci ini saja. Makanya saya bilang, ya, a masterpiece has to receive from God the master key. Harus menerima dari Allah master key-nya, kunci induknya. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita membuka pintu khazanah perbendaharaan Allah. Amin. Nah, Matius 16 ayat yang ke-19, seorang saudara tolong bacakan buat kita. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 19. Injil Matius 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Matius Wibowo. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi bila saudara melihat dalam Alkitab bahasa Inggris umpamanya atau bahasa yang lain, maka disebutkan kunci-kunci. Bukan kunci singular, tunggal, tetapi kunci-kunci, jamak, plural. Ya sudah, loh kita jadi heran. Berarti kunci kerajaan surga itu ada berapa? Begitu, ya. Nah jadi ini perlu saya jelaskan mengenai soal ini, saudara, supaya kita boleh menjadi jelas ya. Janji pemberian otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ya, itu juga nanti kita akan melihat dari Yesaya 22 ayat 22, mudah menghafal. Yesaya 22 ayat 22. Kemudian poin yang kedua, sudah, otoritas mensyaratkan integritas. Otoritas mensyaratkan integritas. Apa kalimat yang akan kita lihat nanti? Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Jadi setidaknya dari ini ada dua kunci. Ya, ada dua kunci. Kunci untuk mengikat, kunci untuk melepas. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya, para kekasih. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Seorang saudara tolong bacakan. Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat otoritas memegang kunci, ya. Masterpiece akan punya master key. Ya, saya tulis di situ. Nomor 2, otoritas kita dikasih master key, itu kita harus punya integritas. Nah, kemarin saya sudah jelaskan Ayub 2 ayat yang ke-9, istri daripada Ayub ini tidak punya integritas, tetapi Ayub punya integritas. Ya, karena kalimat ini ada satu penghinaan buat kemahakudusan Allah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, itu artinya apakah kamu masih punya integritas? Hai Ayub, kamu masih punya integritas? Apakah kamu tetap memegang integritasmu kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dia tahu kalau suaminya sampai mengutuki Allah dalam penderitaan yang begitu hebat, Ayub mau mengutuki Allah, Allah akan menghukum mati Ayub pada saat itu juga. Itu sebab saya menuliskan otoritas mensyaratkan. Siapa punya otoritas pintu, siapa punya otoritas kunci kerajaan Allah, maka dia harus punya integritas yang bagus. Kalau dia tidak punya integritas, dia tidak berhak memiliki kunci-kunci kerajaan Allah. Ya sudah.
Sebab kita harus berdoa bukan hanya untuk minta biaya untuk pekerjaan Tuhan yang kita layani, untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, pengobatan kita, untuk sekolah anak kita, kuliahnya, untuk hari tua kita. Jangan hanya minta uang saja, tapi minta supaya kita ditambahi integritas ilahi. Saya selalu memohon ini kepada Tuhan, karena saya tahu ini harta yang paling mahal yang bisa saya miliki. Kalau saya mempunyai integritas ilahi. Itu sebab para kekasih, kita harus minta kepada Tuhan apa yang kita belum punya. Saya minta karena saya belum punya, dan saya ingin mempunyai integritas ilahi itu, supaya saya diberi hak memegang kunci-kunci kerajaan Allah. Saudara, ya, pertama-tama kunci kerajaan Allah dipegang oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian anak-anaknya semua di seluruh dunia boleh memilikinya. Dari mana saya mengatakan demikian? Dari Matius 16:19 yang tadi kita telah dengar. Matius 16:19 mengindikasikan, mensyaratkan, mempublikasikan, mewartakan bahwa setiap orang boleh memegang dua kunci dari kerajaan Allah. Ya, sebentar kita akan lihat. Saudara, slide berikut adalah khotbah saya pada closing rapat pimpinan STT IKAT. Saya bukan termasuk pengurus STT IKAT ya, tetapi saya diminta menutup rapim STT IKAT di Hotel Wujil, Ungaran, satu hotel yang besar di Ungaran. Dan pada tanggal 24 Februari 2023. Dan saya diminta menyampaikan khotbah penutup pada rapim tersebut. Judulnya, temanya adalah kunci kerajaan sorga. Nah, setelah saya mempelajari, dalam saat saya menyiapkan khotbah saya itu, saya harus tahu bahwa saya berkhotbah di muka dosen-dosen, para teolog yang banyak gelarnya, di muka Bapak Rektor, Bapak Direktur, pengurus yayasan dari STT IKAT dan lain sebagainya. Maka saya sendiri terbuka pikiran saya. Ya, Matius 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kelihatannya judulnya sepele aja. Ya, saudara, tetapi firman Tuhan, sabda Yesus ini saya tulis di bawahnya, Tuhan Yesus. Ya, ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Ini adalah pemberian hak. Kita dikasih hak untuk kita memegang kunci-kunci kerajaan surga. Hebat kan? Siapalah kita? Kita jadi minder sekali. Saya jadi minder sekali. Tapi ketika saya mempelajari ayat ini, saya menemukan banyak sekali rahasia Allah. Ya, ya, tapi saya tidak memasukkan pada pendahuluan ya. Saya skip karena ini beda ya. Sekarang saya menyampaikan pada saudara-saudara ya secara lebih populer, lebih simple dan lebih sederhana. Seorang masterpiece harus punya master key. Master key kita adalah kunci kerajaan sorga. Matius 16:19. Tadi saya sudah tuliskan. Janji pemberian otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. 2. Otoritas mensyaratkan integritas. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ya, saudara. Dan saya mengatakan pada waktu itu, institusi di mana kita berada saat ini adalah namanya IKAT. Nah, ini ada dalam Alkitab ini ikat ini. Ya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Para kekasih, dan saya menunjukkan bahwa kunci itu adalah hak seorang rabi. Rabi adalah pendeta Yudaism.
agama Yehuda. Ya sudah. Nah, lalu saya mengambil filosofi dan tradisi seorang rabi Yehuda atau Israel. Ya saudara, Rabuni itu adalah tingkatan paling tinggi. Artinya my great master. Ya, mari kita akan melihat dua ayat ini. Seorang saudara tolong bacakan dari Markus 10 ayat 47 dan 51. Markus 10 ayat yang Markus 10 ayat 47 dan 51. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Amin. Amin. Terima kasih Bapak Anton. Bapak Anton, terima kasih karena saya tidak melihat fotonya di sini. Nah, di sini kita melihat saudara ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya saudara. Nah, ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya, dari dua ayat ini, dari dua pencatatan ayat ini 47, dia hanya berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Setelah si anak Daud, yaitu Yesus, menawarkan bantuan dengan kata-kata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, dia tercelik matanya. Ya, saudara. Memang Bartimeus yang buta ini, pengemis yang buta ini, belum kelihatan, belum bisa melihat. Indera matanya belum bisa terbuka. Tetapi indera rohaninya sudah bisa melihat. Inilah Rabuni. Dia bukan cuma anak Daud. Dia bukan cuma Yesus. Tetapi dia adalah Rabuni. Karena dia memberikan janji, apa saja yang saya minta, dia akan lakukan kepada saya. Anak Daud ini mengatakan, "Apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu?" Ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini mencelikkan mata rohani, mata hati dari Bartimeus yang buta. Walaupun mata jasmaninya masih tertutup dan buta. Saudara, apa sih yang membuat saya sangat mengagumi dan sangat memuja, sangat memuji kepada Tuhan Yesus? Dan saya menganggap dia sebagai Rabuni, my great master, adalah karena dia menjanjikan, apa yang kau ingin aku perbuat, aku akan perbuat bagimu. Dahsyat sekali. Tidak ada seorang raja, ratu, kaisar, presiden, atau seorang konglomerat kelas dunia yang bisa dan boleh menjanjikan. Hanya Allah yang bisa menjanjikan. Itu sebab Bartimeus yang masih buta, dia mengubah sebutannya dari anak Daud menjadi Rabuni, my great master. Apa sebab? Karena ini master luar biasa. Dia mengatakan dan menantang aku boleh minta apa saja. Apa yang aku ingin dia perbuat buat aku. Itu sebab dia mengganti sebutannya dari anak Daud menjadi Rabuni. Saudara, seberapa sih penghargaan, pemujaan kita? Saya ulangi, pemujaan kita kepada Tuhan seberapa? Seorang pengemis miskin dan buta, udah miskin buta lagi. Saudara, pengakuannya luar biasa. Karena mata rohaninya tercelik. Dia bisa tercelik karena dia dijanji apa saja yang dia ingin akan diberikan kepada dia.
bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa, akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Itu sebab dia mengganti anak Daud menjadi Rabuni. Para kekasih, dan dia memberikan penghormatan tertinggi, karena Rabuni adalah sebutan hanya bagi sedikit sekali rabi-rabi di seluruh tanah Israel dan Yehuda. Hanya sedikit sekali. Itu sebab pada khotbah saya pada Rapim, penutupan Rapim STTIK, saya menjelaskan mengenai 3 level rabi. Yang pertama, rab. Banyak rab ini orang-orang umur sekitar 50-an bisa menjadi rab. Ya sudah, guru agama Yahudi. Nah, kalau guru ini, jadi dia diundang untuk berkhotbah di mana, dia berkhotbah di mana, di sinagog mana. Oke, dia diundang. Ini tingkatan rabi paling rendah, namanya rab. Kalau dia kemudian memiliki murid, maka namanya adalah rabi. Jadi dia bukan cuma sekedar diundang-undang untuk berkhotbah di sinagog, tetapi dia mendidik murid-murid. Itu terbukti ketika dia berjalan, di mana dia berjalan ada beberapa murid di belakangnya. Rabi yang masih baru, muridnya sedikit, yang mengikut di belakang, 3 orang, 5 orang, ya, paling banyak 10 orang. Tetapi kalau rabi ini sudah senior, maka bisa puluhan orang yang berjalan di belakang dia, mengikuti dia. Ya. Dan biasanya pengikut-pengikut ini kalau sampai di perempatan jalan, saudara, mereka akan berteriak-teriak supaya masyarakat khalayak ramai bisa tahu bahwa yang di depan ini adalah rabi. Dan mereka berkata, puji Tuhan, ya, kami adalah pengikut rabi ini, ya, rabi A atau rabi B. Kalian jika ingin belajar pada rabi kami, boleh ikut sama kami. Tempatnya di sana, alamatnya di sana. Nah, demikian. Dia sudah naik pangkat dari rab menjadi rabi. Karena dia punya murid. Ya, sudah. Nah, untuk dia menjadi rabi, ada satu prosesi ritual keagamaan Yahudi, yaitu akan dibuat satu kursi yang tinggi, besar dan tinggi, ya. Kemudian pakai tangga, ya. Nah, kemudian ini calon rabi akan membawa scroll, gulungan kitab nabi-nabi, dia bawa beberapa, ya. Dan dia bawa kunci besar. Sudah tentu itu bukan kunci beneran, tapi satu kunci simbolik, ya, kunci yang besar. Jadi dengan 2 perangkat ini, scroll dan kunci yang besar, dia naik ke atas kursi tersebut dan dia duduk di situ. Dan kemudian, saudara, dia menyampaikan orasinya, dan para rabi-rabi yang lain menyetujui dan bisa menerima, maka dia ditabiskan menjadi rabi. Susah loh, saudara. Dari rab ke rabi itu susah. Nah, sekarang kalau guru ini, seorang rabi bisa menghasilkan 2 rabi yang lain secara keturunan, ayah dan anak, ini di bawah asuhan daripada rabi A ini, dan kemudian melahirkan rabi B dan anaknya rabi C, maka rabi A akan dinaikkan pangkat menjadi rabuni. Wow, ini pangkat tertinggi, ya, di dalam keimaman agama Yudaisme. Saudara, jadi susah. Paling tidak menurut saya, seorang rabuni harus berusia minimal 75 tahun. Karena dia harus mendidik 2 generasi ayah dan anak, harus jadi rabi dua-dua. Dan itu harus dibuktikan.
Saudara. Baru dia diangkat menjadi Rabuni. Para kekasih, ya. Dan upacaranya lebih jelimet lagi, lebih kompleks lagi. Dengan undangan yang begitu banyak, merupakan satu perayaan yang besar untuk mengangkat seorang Rabuni. Saudara yang kekasih, Yesus tidak umur 70 atau 75 tahun. Yesus umur 31, 32, terakhir 33,5 tahun. Tetapi karena perkataannya, kuasa yang keluar dari mulutnya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu. Karena kuasa inilah orang-orang mengangkat dia menjadi Rabuni tanpa upacara seremonial secara adat Yudaism. Jadi para kekasih, kita mempunyai juru selamat yang sangat komplit, yang sangat paripurna, yang sangat patut dipuja. Bukan cuma dipuji, tapi dipuja. Saudara, karena apa? Karena dia satu-satunya yang bisa dan boleh mengatakan, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu. Jadi para kekasih, kiranya kita semua sadar, seorang pengemis buta Bartimeus bisa tercelik mata rohaninya sebelum mata jasmaninya tercelik. Kenapa? Karena ada firman ini, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu. Kiranya kalimat dari Tuhan Yesus, sabdanya ini, sebagai penutup dari khotbah saya, dari lecture ini, boleh selalu ada pada saudara. Karena memang dia Rabuni, dia yang mampu. Saudara, dia tidak membutuhkan seremonial untuk mengangkat dirinya menjadi Rabuni. Tidak. Yang mengangkat dia menjadi Rabuni adalah kuasa dari firman, kuasa dari perkataannya. Apa yang dia katakan itu menjadi kejadian. Dan kemudian Bartimeus berkata, Rabuni, aku ingin melihat. Dan Tuhan menjamah dia dan dia bisa melihat. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi seorang pemuja, bagi seorang pemujanya. Kalau saudara dan saya pemujanya, kita bisa dapat apa saja. Tapi masalahnya seringkali kita hanya pemuji saja. Kita pintar, praise and worship kita oke, musik oke, khotbah oke, segala macam oke. Mendoakan orang, wah doanya panjang dan bagus sekali. Tapi kita bukan pemuja. Kita harus menjadi pemuja Tuhan Yesus. Supaya janji itu bisa kita terima. Apa yang kau ingin aku perbuat bagi. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan sedikit dari kebenaran firman. Biarlah Engkau berbicara lebih lanjut dan mengajari kami, ya Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, full-timer dan part-timer, yang berkenan kepada Tuhan. Pemuja-pemuja Tuhan. Yang bukan memuja Engkau di gunung ini, di gunung itu, tidak. Tapi memuja Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan hamba percaya, setiap kami yang mendengar pengajaran ini, akan Kau tingkatkan level kami pada tingkatan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih dan sekaligus menutup khotbah saya, mari kita akan mengambil minyak urapan. Kita minta supaya Allah Roh Kudus mengurapi kita. Menutup pelajaran ini sebelum kita juga akan menyatu dengan perjamuan kudus dalam tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan minyak urapan saudara, bubuhkan pada jari tangan kanan saudara, dan mari kita akan angkat tangan kita ke atas. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Tangan kanan kita meraih takhta hadirat Allah di sorga, dan menyalurkan melalui tangan kiri kita pada jantung kehidupan kita. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih
telah membubuhkan sedikit minyak pada jari tangan kami. Dan kami mohon minyak yang biasa ini Engkau sucikan menjadi minyak urapan ketika ini menjamah dahi kepala kami. Dan Engkau mengurapi kami pada detik tersebut, ya Tuhan. Oleh sebab itu sekarang izinkan hamba bersama para kekasih mengurapi kepala kami. Para kekasih, mari tumpangkan tangan dan katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi aku, Tuhan menguduskan aku, Tuhan menambahi kuasanya, kemurahannya di dalam hidupku, menjadikan aku alat kebenaran, alat yang dipakai oleh Tuhan bagi banyak orang yang lain. Dalam nama Yesus, aku diberkati, aku menerima pertambahan-pertambahan jasmani dan rohani. Aku diberi hak untuk memiliki demi nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau memberi kepada kami pengurapan yang khusus sekali lagi kepada kami, supaya Bapak dan Ibu saudara-saudari yang ada dalam Zoom meeting ini menerima pengurapan Engkau setelah mereka paham akan firman-Mu. Dan pengurapan ini memeterai pengajaran firman, menjadikan itu hidup, mendarah, dan mendaging di dalam hidup kami, dalam nafas hidup kami, dan kami mempermuliakan nama-Mu, dan Engkau akan mengangkat kami di dalam kemuliaan-Mu. Diberkatilah para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami. Dan kita semua yang diurapi oleh Tuhan dan telah menerima firman mengaminkan. Amin.